Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kembali, nama saya Yuni Jayanti, SPDGR. Saya adalah guru inovatif SD kategori PPG dalam jabatan. Baiklah, yang terhormat Bapak Dewan Penilai beserta Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan praktik baik saya yang berjudul Asesmen Culture Matchcards berbantuan media interaktif Culture Sphere untuk edukasi A untuk penguatan karakter peserta didik. Baiklah, next Pak. Saya diberi tugas untuk mengampu peserta didik di fase A, tepatnya di kelas 2. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, siswa di kelas 2 atau SD di fase A itu lebih senang dengan pembelajaran yang bersifat visual, konkret, permainan secara langsung, berkolaboratif. Ya. Nah, kebetulan saya mengajar di SD Negeri 025 Teluk Binjai ini dengan mayoritas siswa saya bersuku Batak sekitar 80% dan 20%-nya lagi bersuku lainnya seperti Melayu, Minang, Jawa, Nias. Nah, dengan siswa yang mayoritas hampir 80% bersuku Batak ini, mereka itu sering terlihat berinteraksi sosial dengan sesama temannya yang sesama suku, seperti itu. Dan mereka juga sering menggunakan bahasa mereka dan suka bergaul dengan teman yang berasal sama dari daerahnya. Nah, karena itu interaksi sosial yang dengan sesama budaya tadi, sehingga saya terpikir untuk melahirkan inovasi pembelajaran yang saya beri nama adalah Culture Matchcard atau Kartu Budaya dan Media Interaktif Culture Sphere atau MPI Culture Sphere yang saya buat sendiri, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, lanjut. Siswa pada fase A itu mereka lebih senang dengan pembelajaran yang bersifat kolaboratif, permainan secara langsung, sehingga saya membuat media tadi, inovasi tadi. Nah, lanjut tantangannya, yang pertama yang saya hadapi yaitu usia siswa peserta didik berusia 6 sampai 8 tahun, sehingga mereka itu masih perlu banyak bimbingan kita, terutama bagaimana kita mengenalkan budaya ini sejak dini kepada siswa yang berusia 6 sampai 8 tahun tadi. Nah, tantangan yang kedua, peserta didik itu lebih tertarik dengan permainan dan aktivitas fisik daripada pembelajaran yang bentuk ceramah, sehingga mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang berbasis digitalisasi tadi. Nah, yang ketiga yaitu penguatan karakter. Ini yang sangat rentan sekali ya Bapak Ibu. Itu tidak bisa secara langsung, namun kita sebagai guru harus melakukannya pendekatannya secara berulang dan terstruktur. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Untuk aksi yang saya lakukan dalam membuat inovasi Culture Matchcard atau Kartu Budaya dan Media Interaktif Culture Sphere ini, yang pertama saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah, Ibu Kepala Sekolah saya ini sangat menginspirasi, sangat memberikan motivasi kepada saya untuk berinovasi terus dalam pendidikan. Seperti itu, dan Ibu juga mengikuti ajang Jambore GTK Hebat ini dan lolos sebagai peserta 2 terbaik di Provinsi Riau beserta rekan sejawat saya satu lagi. Satu sekolah kami 3 mewakili Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lanjut. Lalu tantangan tadi ya Bapak Ibu ya. Lalu lanjut kepada aksi ya. Tadi yang kedua aksinya yaitu saya membuat kartu Culture Matchcard atau kartu budaya ini tadi. Nah, di mana saya mengajak siswa mengajarkan di dalam kelas membuat kartu kantong suku dan saya tempelkan di depan papan tulis. Lalu siswa berkelompok maju ke depan untuk memasukkan
kebudayaan tadi ke dalam kantong suku yang ada. Contohnya kalau Melayu, rumah adatnya misalnya Selasa dan Kembana, mereka memasukkan ke dalam kantong-kantong suku tersebut. Jadi siswa saya itu belajar menyenangkan, bermakna, berkolaborasi, juga mereka bisa berinteraksi sosial dengan baik, sehingga dapat membuatkan karakter siswa saya. Nah, yang ketiga saya membuat media interaktif kantor saya ini tadi yang berbasis digital. Saya juga berkolaborasi teman yang ikut membatik, dan saya juga belajar dari untuk MPI ini saya buat dari Canva. Nah, yang MPI kantor saya ini juga saya share linknya ke dalam grup kelas sehingga orang tua siswa juga dapat berinteraksi dengan siswa di rumah untuk belajar kembali di rumah. Seperti itu. Nah, yang keempat yaitu penerapan di kelas tadi ya. Dan yang terakhir, yang kelima diseminasi. Pertama saya sharing atau berbagi di dalam kombel belajar sekolah saya. Dan yang kedua, saya juga berbagi praktik baik di kombel di luar sekolah saya, kombel Bulali dan kombel Smile di Pulau Jawa ini juga kombelnya. Dan alhamdulillah saya pada tahun 2024 ini terpilih menjadi guru terbaik, guru inspiratif Kota Dumai yang terbaik 2. Dan yang kedua saya juga lulus fasilitator Bhinneka Itu Kita dari Kemendikbudristek pada tahun 2024 dan bersertifikat, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Dan untuk yang terakhir yaitu refleksinya dari pembelajaran yang saya buat inovasi pembelajaran ini, sehingga siswa lebih senang, lebih tertarik dalam pembelajaran, dan mereka juga bisa berinteraksi sosial secara langsung. Dan berkelanjutan juga media saya ini sudah digunakan oleh rekan-rekan sejawat di sekolah saya, dan kedepannya nanti saya akan juga membuatkan hak cipta terhadap media pembelajaran interaktif yang saya buat ini. Dan kedepannya untuk penguatan karakter, kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan teknologi saja, namun juga kita sebagai seorang guru mengajar dan mendidik siswa kita. Bagaimana menanamkan karakter itu harus terstruktur dan berulang. Contohnya dalam kita keseharian memberikan salam kepada siswa, berdoa, dan menunjukkan kepada siswa sikap-sikap yang baik sehingga siswa kita juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, dukungan juga perlu. Saya berkolaborasi juga dengan orang tua siswa, dengan kepala sekolah, serta masyarakat tempat tinggal siswa. Bagaimana nantinya kita bisa bersama-sama dalam memperkuat karakter siswa ini dengan cara mendidiknya dan berkolaborasi bersama dengan lingkungan tersebut, seperti itu. Jadi itulah sekian praktik baik yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirnya saya akhiri dengan pantun. Pergi ke hutan mengail ikan, tak lupa pulang mencari rotan. Sekian praktik baik saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesilapan. Assalamualaikum.